Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kegawatan pada kejang ya, atau istilahnya di bidang medis itu adalah seizure ya, seizure ini, kejang atau seizure, kejang ya. Dan ini merupakan kasus yang mengancam nyawa ya, mengancam nyawa di mana perlu pertolongan yang cepat dan tepat ya. Cepat itu artinya life saving, time saving istilahnya ya. Life dan time. Nah, ini harus cepat ya. Life saving dan time saving. Nah, ini harus masuk di UGD, masuk di P1 ya. Masuk di P1. Lanjut kejang atau seizure ini adalah episode itu waktu ya, motorik, sensorik, autonomik. Jadi saraf itu memang ada saraf motorik, ada saraf sensorik, dan ada saraf autonomik ya, saraf autonomik, di mana episode sesaat ini motoriknya itu menggerakkan, sensoriknya itu dia menerima rangsangan, autonomiknya itu gerak sendiri ya, udah campur ya, motorik, sensorik, autonomik, atau aktivitas psikis yang abnormal ya. Psikis itu aktivitas berpikir yang abnormal, biasa disebut dengan reaksi konversi. Contoh, waktu PKKMB, stres berat, dimarahi oleh senior, tiba-tiba kejang, atau diputus pacar, tiba-tiba kejang, atau menghadapi ujian KTI, nggak bisa jawab, tiba-tiba jatuh terus kejet-kejet, kejang, atau kemasukan jin juga bisa kejang juga. Nah, ini psikis ya, psikis jadi pikiran, sebagai akibat dari muatan berlebihan yang tiba-tiba dari neuron. Muatan apa Pak? Begini, neuron ini kalau kita lihat gambarnya ini ya, ini ada inti sel, ada dendrit, ada antara inti sel dengan inti sel yang lain itu dihubungkan oleh akson ya, akson ini dendrit ini ya. Nah, akson ini dibungkus oleh yang warna merah ini adalah mielin ya, mielin atau selubung dari akson ya. Nah, ini ada arus listrik yang dibawa oleh neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu apa aja? Ini terutama neurotransmitter elektrolit yang mempengaruhi Na plus ya, natrium plus, Cl min, K plus ya. Itu yang membawa perjalanan rangsangan saraf, dan juga ini elektrolit ya, elektrolit juga neurotransmitter. Neurotransmitter contohnya prostaglandin ya, prostaglandin, adrenalin ya, endorfin. Nah, itu juga itu muatan berlebihan tiba-tiba dari neuron cerebral yang dapat melibatkan sebagian atau seluruh bagian cerebral gitu. Jadi ya merangsang motorik, sensorik, autonomik secara bersamaan gitu. Nanti kita lihat videonya ya, di video kali ini memang tampak sekali nanti ya kejangnya itu seperti itu. Kita coba lihat ini videonya ya. Jadi ini dari lembaga Seizure dunia ya, di Amerika itu. Nah, ini kejang contohnya ini ya. Jadi seizure atau kejang pada
penderita epilepsi. Ini teknik pertolongannya ya. A guide to Caesar management for emergency medical responder ya. Ya, jadi memang kejang itu tiba-tiba kadang-kadang terjadi autonomic, sensorik atau motorik yang tiba-tiba ya merangsang di susunan saraf pusat. Ya. Sehingga ini ada yang general, ada yang parsial ya. Ya, nanti ada tonic-clonic, absence ya. Ini contohnya ini. Nah, ini gambarnya ini lah seperti ini ya. Tonic-clonic, absence. Oke. Kita kembali ke materi kita ya. Oke, jadi ada tonic, ada clonic ya. Ada tonic, clonic, ada absent. Absent itu tiba-tiba hilang kesadaran. Nah, itu ya. Jadi itu tadi. Terus penyebab kejang ini apa, Pak? Kok bisa terjadi rangsangan yang mendadak pada susunan saraf pusat? Ini yang pertama adalah hipoksemia ya. Hipoksemia itu artinya kekurangan oksigen. Contohnya adalah insufisiensi kapiler. Jadi pembuluh darahnya itu terjepit, buntu, ya itu bisa terjadi kejang. Contohnya apa toh Pak hipoksemia itu? Contohnya terjadinya aspirasi pneumonia atau masuknya makanan ke saluran pernapasan, tersedak, terus kekurangan oksigen karena gangguan jantung, gangguan pernafasan asma, itu bisa hipoksemia sehingga nanti bisa kejang. Maka orang kekurangan oksigen bisa kejang ya, hipoksemia. Yang kedua, demam pada anak-anak, terkenal dengan istilah kejang demam. Kalau orang awam mengatakan step ya, demam pada anak-anak. Hipertermi itu merangsang meningeal ya, rangsang susunan saraf pusat dan juga selaput otak, lapisan otak, dura mater, arachnoid, pia mater itu bisa terangsang sehingga bisa memberikan rangsangan autonomik, sensorik maupun motorik ya, seperti itu. Yang ketiga, cedera kepala pasti, cedera kepala ini ya, karena cedera kepala ini mengakibatkan gangguan pada SSP, susunan saraf pusat, ya toh, gangguan pada SSP. Ya jelas lah, karena adanya trauma pada kepala mengakibatkan rangsangan yang tiba-tiba pada neuron. Hipertensi ya berhubungan dengan suplai oksigen tadi ya. Infeksi sistem saraf pusat, nah, infeksi jelas, neuron rusak, aksonnya lepas, ya sehingga contohnya meningitis ya, kemarin kita bahas encephalitis ya, radang selaput otak, dura mater, arachnoid, pia mater, dengan gejalanya kaku kuduk, penurunan sadaran, nyeri hebat pada kepala ya. Yang keenam adalah kondisi metabolik toksik, ini juga kejang juga, makanya di hemodialisa di pasien gagal ginjal karena kekurangan kelebihan ureum ya, bisa kejang. Hiponatremi, kekurangan natrium, hipokalsemi, kekurangan kalsium, hipoglikemi, kekurangan gula darah, hipoglikemi pada pasien diabetes, hipokalsemia pada pasien dengan hipertiroid, hiponatremia pada pasien dengan hipovolemik atau dehidrasi. Itu juga bisa kejang. Maka seorang perawat harus memperhatikan itu. Makanya kejang itu sebagai diagnosa keranjang sampah ya, macam-macam bentuknya. Yang ketujuh, tumor otak. Kenapa kejang? Ya jelas rangsangan yang hebat pada kepala karena PTIK, peningkatan tekanan intrakranial. Dan terakhir adalah kesalahan penggunaan obat, keracunan obat, overdosis, anafilaktik. Ya, itu juga bisa kejang ya. Di UGD hati-hati sebelum memberikan antibiotik harus skin test. Kalau tidak nanti bisa ada reaksi kejang. Kita lanjutkan ya. Nah, akibat dari kejang ini adalah ya ini kehilangan sensori memori. Sesaat, amnesia namanya ya. Amnesia. Kerusakan sel otak, IQ bisa menurun.
ya, kerusakan sel otak karena jelas ya, karena dengan kejang ini beberapa sel menjadi rusak, anoksia, sehingga IQ-nya bisa menurun, hipoksemia ya. Kenapa? Biasanya karena hipoksemia, kekurangan oksigen dalam darah ya. Kenapa? Dengan kejang itu gangguan irama jantung, gangguan pernafasan karena spasme di leher ya, seperti itu, sehingga terjadi hipoksemia, kekurangan oksigen. Bisa muntah ya, karena tekanan pada lambung, bisa aspirasi pulmonal ya, muntahnya bisa masuk ke paru-paru karena muntah dalam posisi tidak sadar ya. Muntah dalam posisi tidak sadar, ini bisa terjadi kejang ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. Kalau tinjauan keperawatan ini, yang pertama adalah observasi keadaan sebelum kejang. Aura ya, aura bau, wangi, visual, dengar seperti melihat kucing ya, visual, dengar itu seperti mendengar, tiba-tiba nggak ada musik seperti mendengar musik, bau tiba-tiba kok ambune kayak kembang kandil loh porek, gitu ya, ambune wangi seperti melati, itu apa? Padahal tidak ada bau-bauan wangi itu. Nah ini aura dulu, bukan aura kasih loh ya. Bukan aura kasih. Tipe gerakan kejang dan bagian yang terkena. Kejang itu ada dua, tonik. Tonik itu ngececeng kaku. Klonik itu gerak, kejat itu ya. Ukuran kedua pupil mata dilihat isokor apa anisokor ya, pupilnya sama apa tidak kiri dan kanan. Terus ada tidaknya gerakan otomatis tadi, ada ya, kejang otomatik ya, itu ya. Adakah inkontinensia urin atau feses itu, ngompol atau ngebrok fesesnya keluar ya, ya keceret lah istilahnya. Durasi kejang, nah ini lama enggak kejangnya, semakin lama maka dia risiko hipoksemianya tinggi ya. Terus paralisis yang nyata, kelumpuhan. Nah ini kita lihat paralisis yang nyata, kelumpuhan ini ada enggak, ada kelumpuhan apa tidak, karena kerusakan di otak itu kadang-kadang juga mempengaruhi area motorik, terutama kalau kena daerah otak kecil atau cerebellum ya. Ketidakmampuan untuk bicara, afasia, tiba-tiba nggak bisa ngomong ya. Ya, gerakan pada akhir kejang dilihat gerakannya apa. Terus kontusio, cedera kepala, ada nggak cedera kepala? Nah, karena jatuh terus terbentur apa benda keras, nah, akhirnya terjadi kontusio atau cedera kepala. Nah, secara internasional klasifikasinya ada kejang parsial, vokal setempat hanya mengenai sebagian otak, dan kejang umum tidak spesifik, asalnya mengenai seluruh otak ya, secara simultan ya, secara simultan. Jadi generalizer, kejangnya itu seluruhnya. Kalau tik itu ya mungkin apa, pelipesnya itu ketik gitu aja, atau tangannya tiba-tiba gerak aja gitu ya. Nah, kalau kejang parsial, kalau umum seluruhnya ya, seluruhnya itu bergerak kejang ya. Baik, kita lanjutkan. Evaluasi diagnostiknya ya. Evaluasi diagnostik itu maksudnya adalah untuk mencari penyebab, untuk mencari penyebabnya. Itu adalah pemeriksaan hematologik, serologi, dan pemeriksaan neurologi umum dan fisik. Darah, serum, pemeriksaan saraf ya. Terus CT scan dan elektroensefalografi untuk memastikan ini epilepsi, apa ini tumor ya, ini CT scan ya, dan juga elektroensefalografi. Terapinya anti kejang, anti kejang dan terapi pembedahan kalau itu ada tumor otak dan lain sebagainya ya. Nah, ini pathway-nya. Pathway itu penting ya. Pathway itu penting. Ketika kejang, maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah airway breathing circulation. Airway breathing circulation ini ya. Ini airway breathing circulation. Terus monitor tanda-tanda vital, suhu, nadi, tensi, respirasi, saturasi oksigen, EKG untuk fungsi jantung,
dan GDA, gula darah acak. Dilihat adakah hiperglikemi atau hipoglikemi. Kalau setelah itu pasang infus ya, glukose rekomendasinya ya jelas tidak ada hiperglikemi. Kalau ada hiperglikemi mungkin elektrolit. Terapi antikonvulsi ya. Terapi antikonvulsi itu anamnesis pemeriksaan adakah epilepsi, trauma, tanda neurologi vokal ya, infeksi penyakit hati ginjal atau narkoba ya. Labnya darah lengkap, elektrolit, kalsium, analisa gas darah arteri. Analisa gas darah arteri itu untuk melihat PO2 ya, PCO2, terus HCO3- ya, HCO3- sama pH. Nah, ini PO2 itu normalnya 80 sampai 100 ya. Kalau PCO2 3545 ya. Kalau HCO3- kurang dari 20, pH itu normalnya 7,35 sampai 7,45 ya. 7,45 ya, sampai 7,45 itu dilihat itu, karena kalau tidak ini terjadi gangguan asam basa nanti ya, gangguan asam basa. Mungkin suatu ketika nanti kita bahas ya gangguan asam basa. Nah, defisi neurologi vokal ini adalah gangguan saraf vokal, artinya adakah bagian tubuh tertentu seperti wajah yang asimetris, menceng ya, seperti itu. Terus artikulasi bicara menjadi cedal atau pelo, atau lengan dan tungkai menjadi lemah, kelumpuhan. Nah, itu kelainan neurologis vokal, pelo, terus lengan tungkainya lemah, terus artikulasi tidak, bicaranya tidak jelas ya, terus wajahnya itu asimetris ya, seperti itu. Nah, setelah dicoba cari etiologi, maka dilakukan terapinya biasanya adalah antikonvulsi ya, antikonvulsi terapi. Kita lanjut. Nah, ini jelas tadi proses perawatannya adalah di RW ya, breathing ya, dan circulation. Nah, terus riwayat kejangnya ditanyakan, apakah sudah sering kejang sebelumnya ya, kemungkinan ada epilepsi, atau kejangnya baru sekarang, psikologis dan lain-lain, pemakaian obat-obatan, peminum, riwayat epilepsi, program pengobatan, dan mungkin reaksi coping ya. Coping itu reaksi kompensasi ya, reaksi kompensasi. Reaksi kompensasi itu ketika dimarahi terus akhirnya kejang, ada stres kejang ya itu. Nah, penata laksana perawatannya yang jelas harus oksigenasi, air ABC tadi ya, posisi harus aman, perfusinya harus bagus, infus, observasi durasi kejang, pola nafas dan perubahannya, kolaborasi antikonvulsan, IV lain, pemeriksaan penunjang, bantuan nafas, dan cari faktor penyebab. Bila keracunan, intoksikasi, segera lakukan bilas lambung ya, kumbah lambung, dikeluarkan semua isi lambung. Mungkin keracunan zat beracun karena bunuh diri ya, seperti itu, langsung dilakukan bilas lambung, kumbah lambung. Bila elektrolit dan glukosa imbalance, segera koreksi. Koreksi artinya kasih elektrolit infus RL ring relatan, glukosa kasih dextrose ya, D5% atau D10% ya. Ini RL. Oke, lanjut. Oke, saya kira itu. Coba kita perhatikan lagi video kita yang tadi. Jadi untuk pertolongan kejang ini kita lihat ya. Nah, ini kejang ada dua, general dan sesar ya. Kejang parsial ya, kejang parsial, terus ada lagi, nah ini parsial tuh sebagian saja, dan ada yang simple parsial ya, perubahan sensasi motor activity, no loss of awareness, tidak kehilangan kesadaran tapi tiba-tiba tangannya gerak sendiri ya, itu parsial. Kompleks parsial, kompleks itu kehilangan kesadaran ya. Nah, ini contohnya ini ya, ini kejang ini kejang ini. Nah, ini kalau ini kompleks ini ya, general ini ya, termasuk general ya. Nah, ini general. Nah, ini contohnya kenapa seizure cause in people with epilepsy.
Kenapa epilepsi itu bisa kambuh? Karena mismedication, obat yang salah. Sleep deprivation, ya, gangguan tidur, hunger, ya, lapar, stres, flashing light, ya, kena cahaya yang apa mendadak, ya, flashing light. Seizure caused in people without epilepsy, ya, ini kejang karena bukan epilepsi, ya. Contohnya apa ini? Nah, ini drug, ya, alkoholisme, atau lali tidak minum obat, ya, anti kejang, reaksi dari obat, ya, CNS injury atau cerebral central nervous system, ya, injury, head trauma, brain tumor, infectious disease, metabolic disorder, fever, hyperthermia, dehydration, hypoxia, sleep deprivation, tadi sudah, flashing light, hunger, ya, excessive stress. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini harus segera harus ada EMS-nya, Emergency Medical Service, dipanggil langsung menuju TKP. Ini pre-hospitalnya, ya. Nah, ini pre-hospitalnya. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh kejangnya. Nah, ini pertolongannya. Yang pertama, amankan kepala, ya. Amankan kepala. Ya, biarkan jangan dilawan, ya. Scan CVT, cek LOC and respond, alert, verbal, painful, unconsciousness, masih ingat, ya, AVPU, ya. Head to exam, oke, talk to witness, ya. Oke, ini setelah dia tenang, biasanya ada apa identitas yang menyebutkan bahwa dia itu adalah penderita epilepsi, langsung dilakukan pertolongan, ya. Nah, ini cek ini handphonenya, dicari nomornya, ya, langsung meminta pertolongan kepada ambulans transportation, ya. Nah, general tonic-clonic, kompleks partial, post-critical stage, ya. Ini jenis-jenis kejang, ya, jenis kejang ini. Coba kita lihat ini. Ya, dilihat lidahnya apakah menutup jalan nafas apa tidak. Ini penting sekali. Cek LOC and response, cek level of consciousness and response, cek kesadaran, provide a clear airway, assess respiratory status, itu. Airway breathingnya diperhatikan. Terus assess pulse rate, assess blood sugar, gula darahnya dicek, head to evaluation, ya. Barangkali ada kelainan-kelainan yang lain, ya. Habis digigit ular atau terus ini dipasang NPA, ya, nasopharyngeal airway, ya. NPA untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan pernafasan. Terus di oksigen, saturasi oksigennya dipasang, ya. Terus juga pemeriksaan yang lain, ya, pemeriksaan tensi, pemeriksaan nadi, respirasi, ya. Prolong seizure prioritasnya airway, NPA, nasopharyngeal airway, ya, melalui hidung dikasih NPA, oxygenation, high flow oksigen, ya, 3-5 liter per menit, ya. LPM, medication, anti kejang, vaskulare, IV, ya, rektal, ya. Biaya benzodiazepin, ya, ini obatnya benzodiazepin, diazepam, valium, terus midazolam, ya. Aku dia jarang ini, diastat ini, benzodiazepin, ya. Private atau provide ventilatory support, ya. Ini untuk kasus ventilator, give oxygen as administered,
langsung dibawa ke transport to clinic seizure patient if first time seizure last longer than 5 menit. Tadi bila 5 menit langsung dibawa ke rumah sakit ya. Second seizure begin shortly after first conclude. Ya, jadi serangan kejang ulang ya dimulai lebih pendek ya. First conclude. Consciousness does not return after seizure is over ya. Tidak sadar-sadar ya setelah kejang, injure, pregnant or diabetic. Injure, luka, hamil atau kena diabetes ya. Kejang, nah ini sudah kurang dari 5 menit sudah selesai, maka ya boleh pulang ya. Boleh pulang, ini diperlihatkan ini obatnya ya. Seperti itu. Terus akhirnya dicatat sini. Ini dia tanda tangan sudah dikasih pertolongan ya. Nah, ini kompleks partial seizure ya. Ini kejang dia itu sekarang. Ah, ini kejang ini. Kayak kecap-kecap dewe gitu ya. Ah, ini. Ah, ini. Kompleks. Ya, kompleks. Ini setelah kejang ya, setelah kejang. Nah, bisa dijak omong terus. Para fire department ya dari pemadam kebakaran tuh bisa menolong seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih ya. Baik, itu mungkin yang bisa Pak Agus sampaikan pada saat ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tolong presensi di kolom komentar, kasih pertanyaan untuk perbaikan materi kita ke depannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.